Wibi, Ya. ada yang bilang anak kecil, apalagi masih balita tuh katanya nggak boleh diajak buat ziarah atau datang ke pemakaman. Bukan tanpa alasan, tapi karena anak seumuran itu tuh bisa dibilang lagi sensitif-sensitifnya sama makhluk gaib. Jadi kayak gampang lah buat kena sawan atau ketempelan setan. Nah tapi di cerita yang bakal gue bacain kali ini, itu lebih ngeri dari itu. Ini cerita dari sebut aja Nani namanya. Beberapa tahun ke belakang, dia sempat ngajak anaknya, namanya Laras. Waktu itu Laras tuh masih sekitar umur 3 tahunan. Terus datanglah ke pemakaman dari salah satu sahabat sekolahnya dulu. Sebenarnya Nani ini pengennya datang sendirian, tapi karena suaminya lagi dinas di luar kota dan anaknya lagi demam, jadi gak mungkin ditinggal sendiri di rumah. Akhirnya diajak nih sama Nani. Tapi ada satu syarat, si Laras nih harus anteng, gak boleh terlalu aktif lah. Takutnya nanti kecapean juga karena lagi sakit. Dan setibanya di pemakaman, bahkan dari awal masuk, si Laras nih bener-bener anteng, dia nurut lah sama ibunya. Di sini si Laras tuh agak aneh gitu, tatapannya kosong. Terus dia ngeliatin sekeliling sambil nunjuk-nunjuk gitu ke arah makam. Nani yang percaya sama mitos gak boleh nunjuk makam, buru-buru langsung ngingetin Laras. Katanya jarinya langsung disuruh gigit. Tapi bukannya nurut sama ibunya, Laras justru senyum sama ketawa-tawa sendiri. Padahal gak ada apa-apa tuh di sekitar mereka. Udah tuh Nani gak begitu mikirin karena dia mau fokus makamin sahabatnya ini. Dan pas prosesi mau nguburin, Nani sengaja buat lebih ngedeket lagi ke liang kuburnya sambil nangis-nangis lah dia. Dan karena kondisi sekitar liang lahat tuh banyak orang, di sini Nani tuh ngakuin kesalahan dia. Si Nani ini malah ngelepas anaknya gitu aja buat beberapa waktu di tengah kerumunan orang itu. Nah pas Nani lagi di depan itu, si Nani ini keinget kalau dia tuh bawa anaknya. Dia sempat kelupaan sebentar gitu. Panik dong Nani di sini. Apalagi hari ini udah mulai gelap. Dia keliling makam sambil teriak-teriak manggilin Laras. Sampai akhirnya pas abis selesai azan maghrib, Nani ngedenger ada suara batuk anak kecil. Di situ disamperin nih langsung sama dia. Dan bener aja suara batuk itu tuh suaranya Laras. Dan pas ketemu, katanya Laras nih udah tiduran anteng kayak di kasur gitu. Tapi alas tidurnya tuh makam yang berkeramik gitu Moibi. Tapi karena dia kelihatan makin lemes, sama Nani langsung digendong tuh, terus dibawa pulang. Dari hari itu untuk beberapa hari si Laras nih jadi sakit. Dia demam tinggi, gak nafsu makan. Terus katanya jadi gak banyak ngomong. Setiap ditanya sama suaminya, di situ Nani tuh cuma jawab kalau anaknya tuh kecapean abis diajak pergi karena nggak mungkin ditinggal sendirian di rumah. Nah di situ Nani nggak cerita detail lah karena kebetulan beberapa hari selanjutnya syukurnya si Laras ini tuh sembuh. Tapi walaupun udah sembuh, ternyata anaknya yang sekarang ini tuh kayak beda aja gitu sama Laras yang dulu. Dan setiap ngeliat ibunya sendiri tuh perasaannya tuh jadi kayak agak asing gitu Moibi. Beberapa kegiatan dari anaknya ini tuh jadi sering gak masuk akal gitu. Contohnya tuh ada satu momen dia pas lagi nemenin anaknya main sendirian di taman komplek. Kondisinya tuh gak ada angin kenceng, tapi katanya pas anaknya ini main kayak ayunan gitu, kayak ada angin tiba-tiba gitu. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, kecepatan si anginnya ini tuh gak teratur gitu. Tiba-tiba ngedorong Laras, tapi di beberapa momen tuh kayak anginnya pelan. Rasanya tuh di sini Laras kayak emang beneran ada yang bantu ngedorong gitu, nggak tahu siapa. Sampai ada satu malam, Nani ingat. Jadi pas dia kebangun buat ke toilet, pas mau balik kamar, dia ngedenger kayak ada suara ricuh gitu dari dalam kamar anaknya. Pas coba ngedeket ke arah pintu, suaranya tuh nggak hilang. Di situ Nani ngedenger anaknya tuh kayak ngomong, "Iya nanti aku kesana lagi ya buat ketemu ibu." Oh kayak ngobrol ya? Iya. Terus abis itu kayak jelas banget ada suara anak-anak kecil gitu nyautin si Laras. Kayak yeay. Detik itu juga Nani tuh langsung ngebuka pintu kamar Laras. Dan pas dibuka, Laras nih beneran belum tidur. Dia masih duduk di bawah lantai gitu, megang mainannya. Terus di depannya tuh kayak ada beberapa mainan boneka-boneka gitu yang kayak lagi diangkat sama orang gitu, tapi gak ada sosoknya. Jadi kayak terbang. Dan 1 detik setelah ibunya masuk gitu, mainan-mainan yang terbang ini tuh langsung jatuh ke lantai. Di situ Nani makin panik dan takut. Terus gara-gara ngeliat kejadian ini juga, akhirnya si Laras jadi gak dibolehin tidur sendiri di kamarnya dia. Dia disuruh buat tidur bareng sama Nani. Dan untungnya di situ lagi-lagi si Laras nurut aja.
Dan karena semakin hari rasa penasarannya Nani ini makin gede, akhirnya ada momen dimana anaknya ini tidur di kamarnya. Terus dimanfaatin lah sama si Nani nih untuk nyari tahu apa yang sebenarnya ada di dalam kamarnya si Laras selama ini. Diem-diem, satu malam si Nani ini nyamperin kamarnya Laras. Pas masuk kamarnya Laras, gak ada yang aneh. Kayak kamar anak kecil cewek aja gitu, banyak boneka, buku-buku. Tapi anehnya, pas si buku-buku gambarnya ini dibuka sama Nani, katanya ya gambarnya tuh bisa dibilang serem lah buat anak seumuran Laras. Jadi katanya banyak gambar kayak sekeluarga gitu, ada anak sama ibunya. Terus gambar sosok anaknya ini tuh ya udah sederhana aja, tapi emang mirip sama si ciri-cirinya Laras. Terus di bawahnya pasti selalu ada tulisan namanya, Laras. Nah tapi sosok ibu yang kayak lagi ngegandeng di tiap gambar ini tuh beda-beda Muibi. Dan makin si Nani ngeliat lagi, gambarnya tuh makin ngeri lagi. Misalnya di gambar pertama yang dilihat tuh rambutnya kucel, terus kulitnya hitam legam. Nanti di gambar berikutnya tuh ketambahan ada merah-merahnya gitu di mukanya. Terus kuku-kukunya panjang banget. Sampai yang gongnya lagi, ada satu gambar yang kayak kebalik gitu. Jadi misalnya ada sosok Laras berdiri ngegandeng sosok ibu, tapi dari atas. Jadi dua karakter ini tuh kayak kebalik gitu loh. Dan di situ tuh untuk pertama kalinya ada nama buat sosok ibu ini. Namanya Yekti. Di situ Nani bingung dong, kayak Yekti ini siapa? Terus nggak lama dari situ, tiba-tiba ada tangan lurus, keriput, kuku-kukunya panjang, kayak lagi nunjuk foto barusan gitu dari arah atas kepalanya Nani. Sosok ini cuma bilang, itu aku, ibunya. Terus langsung ketawa cekikikan gitu, nyaring banget. Di situ Nani langsung ngeliat ke atas, ke arah atap. Dan ternyata katanya si Nani tuh ngeliat jelas banget sosok yang ada di gambar anaknya ini tuh muncul di hadapannya dia detik itu juga. Ternyata sosok yang ditulis sebagai Yekti itu tuh sosok kuntilanak Muibi. Sosoknya tuh udah kayak berdiri lurus kebalik, jadi kakinya tuh nempel di atas plafon gitu. Terus kepalanya ke bawah ngadep ke Nani. Dan pelan-pelan tuh kayak ada yang netes-netes gitu ke bawah. Tetesan air ini tuh darah. Anjing. Mirip sama apa yang digambar sama anaknya. Di situ Nani langsung teriak kenceng banget. Dia lari buru-buru buat balik ke kamarnya. Dan si kuntil anak ini nyebelinnya tuh ngejar-ngejar si Nani. Mampus. Gak turun dari atap, tapi ya kayak ngikutin jalan dari plafon gitu, masih kebalik. Dan pas sampai di kamar Nani yang ada Laras buat tidur itu, pintunya tuh kayak kekunci gitu Muibi, kayak susah buat dibuka. Dari dalam kamar kedengeran juga tuh ada suara berisik. Di sini si Nani makin panik nih. Dia tuh takut kalau si Laras nih kenapa-napa kan. Apalagi pas si Nani ngelihat ke belakang, sosok kuntilanak tadi tuh udah nggak ada. Akhirnya Nani tuh langsung ngedobrak-dobrak pintu kamarnya. Sampai akhirnya Nani bisa ngebuka tuh pintu kamarnya. Katanya Nani pas dia masuk ke kamarnya, kondisi barang-barang di dalamnya tuh udah kayak berantakan aja. Cuma dalam waktu beberapa detik doang. Dan yang bikin gak habis pikir lagi, katanya di atas kasur itu tuh udah jadi berantakan banget. Kayak bantal, guling, selimut tuh tiba-tiba pada numpuk gitu. Terus persis di bagian kasur yang nempel tembok di mana Laras tidur, katanya si bantal-bantal ini tuh udah kesusun agak miring gitu ke arah tembok, nutupin badan Laras. Nani di sini buru-buru ngebongkar susunan bantalnya. Dan pas dibuka, si Laras ini tuh udah tidur mepet ke arah tembok, sambil tangannya tuh kayak numpuk di depan perutnya. Jadi kayak posisinya Laras nih kayak posisi jenazah dalam kubur gitu loh. Sama Nani langsung dibangunin si Laras. Dan pas bangun ditanya langsung tuh, kamu gak kenapa-napa kan nak? Kok kamu tidurnya kayak gitu? Dan si Laras nih jawab, kan biasanya tidurnya kayak gini, ibu juga kayak gini. Bingung tuh di situ si Nani. Dia langsung jawab, ibu siapa? Terus si Laras langsung teriak, Yekti. Di situ Nani cuma bisa nangis teriak-teriak sambil baca doa-doa lah. Tapi pokoknya semakin Nani ngebaca-bacain doa, si Laras nih malah cuma senyum-senyum sama ketawa-tawa gitu. Persis kayak di makam waktu itu. Dan singkat cerita, dengan kondisi yang makin parah ini, Nani akhirnya cerita belak-belakan lah sama suaminya. Dan pas si suaminya kebetulan pulang dinas, Nani ngajak suaminya buat ngebawa Laras ke salah satu orang pintar. Pas dibawa ke sana, bener aja, katanya anaknya ini tuh diikutin sama sosok-sosok di makam. Bahkan bukan cuma diikutin, tapi katanya badannya Laras ini tuh kemasukan roh. Nah, roh yang masuk itu adalah roh dari anak si kuntilanak itu, anaknya Yekti.
Makanya hampir setiap hari kuntilanak ini tuh semacam kayak ngejenguk Laras di rumah. Soalnya kayak ngejenguk anaknya sendiri gitu. Dan emang kebukti nih, prosesi pembersihan Laras tuh bisa dibilang berjalan lancar. Laras pelan-pelan balik kayak dulu lagi. Bahkan bisa dibilang anaknya ini tuh kayak lupa sama apa yang terjadi kemarin. Oke. Tapi jujur sampai detik ini, sampai Nani ngirimin email ini bahkan, dia masih takut dan was-was sama sosok anaknya. Karena kayaknya masih ada yang ketinggalan. Anaknya tuh sesekali masih suka gak nyadar, nunjuk-nunjuk ke segala arah, terus ketawa-tawa sendiri. Ih, gila. Jadi sampai sekarang prosesinya pun belum selesai sampai dengan benar-benar sempurna. Iya benar, soalnya kadang-kadang anaknya masih suka ketawa-tawa sendiri gitu tanpa sadar.